Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikotak. Jadi, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas tentang sudut dan garis. Oh iya teman-teman, mau ngasih tahu nih bahwa sudut dan garis ini ada dua part nih teman-teman. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, langsung kita masuk ke materinya nih teman-teman. Mohon disimak ya, dan siapkan alat tulis kalian agar tidak ketinggalan dalam pembahasannya. Yang pertama, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Seperti apa sih? Boleh dilihat teman-teman contoh gambarnya. Nah, titik O disebut titik sudut karena si O ini menjadi titiknya nih di sudutnya, dan AO dan BO sebagai kaki sudut. Sedangkan garis yang diarsir atau daerah yang diarsir disebut daerah sudut, teman-teman. Nah, sudut juga dilambangkan dengan lambang seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa dilihat gambarnya, simbolnya. Jadi ketika nanti di soal ada lambang itu namanya lambang sudut, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung atau ini gambar apa ya, lambang apa ya. Nih udah saya jelasin teman-teman. Nextnya ada selanjutnya ada dua cara untuk menamai sudut, yaitu yang pertama dengan satu huruf, yaitu huruf yang mewakili titik sudutnya. Nah, kan di sini ada titik sudutnya yaitu O ya teman-teman ya. Maka kita bisa tulis lambang sudut O gitu teman-teman. Selanjutnya cara yang kedua ada dengan tiga huruf. Huruf yang berada di tengah adalah huruf yang mewakili titik sudutnya. Jadi di gambar itu tuh kita bisa tulis sudut AOB dituliskan sebagai lambang sudut AOB. Kita next. Kemudian ada jenis-jenis sudut. Yang A, sudut siku-siku. Apa sih itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang besaran 90. Nah, dan B, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Bisa dilihat gambarnya teman-teman. Yang sebelah kanan itu adalah sudut siku-siku karena besar sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan yang kiri adalah sudut tumpul. Kenapa? Karena besar sudutnya adalah 90 derajat hingga 180 derajat, teman-teman. Kemudian yang C ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Kemudian yang D atau yang terakhir adalah sudut lurus nih, teman-teman. Sudut lurus adalah setengah dari sudut penuh, maka besar sudut lurus adalah 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Kak, dari mana sih Kak 360 derajat itu? Nah, 360 derajat itu kita dapat dari sudut penuh. Sudut penuh itu 360 derajat. Kan di sini penjelasannya sudut lurus adalah setengah dari sudut penuh. Maka bisa kita temukan 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Bisa dilihat gambarnya teman-teman. Yang sebelah kiri adalah sudut lancip karena besar sudutnya itu dari 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, buat yang sebelah kanan adalah sudut lurus karena dia adalah sudutnya 180 derajat atau berbentuk lurus tuh teman-teman jika diperhatikan. Lanjut selanjutnya ada hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut berpenyiku atau berpenyiku ya teman-teman ya. Dua sudut dikatakan berpenyiku apabila jumlah kedua sudut adalah 90 derajat. Contohnya, sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 90 derajat. Yang B, berpelurus. Dua sudut dikatakan berpelurus apabila jumlah kedua sudut adalah 180 derajat, yaitu sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Yang C, bertolak belakang. Dua sudut dikatakan bertolak belakang jika kedua titik sudutnya saling membelakangi. Sudut ini memiliki sama besar. Boleh dilihat teman-teman contoh gambarnya. Buat yang pertama itu ada sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku itu adalah bisa dilihat sudut ABD dan ditambah sudut DBC, maka hasilnya itu 90 derajat teman-teman kalau dilihat dan diperhatikan. Dan yang B itu sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Kenapa bisa 180 derajat? Karena ketika dijumlahin sudut ABC dan ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Jadi sudut lurus teman-teman, maka bisa disebut
sudut berpelurus. Nah, yang terakhir adalah sudut bertolak belakang. Contohnya ketika si C ini adalah 30 derajat, maka si D ini adalah 30 derajat karena sudut ini memiliki sama besar. Jadi ketika yang C itu 30 derajat, maka si D itu 30 derajat. Nah, yang A itu misalnya 85 derajat, yang B juga 85 derajat karena memiliki sudut yang sama besar. Kemudian ada contoh soal nih teman-teman, biar kalian lebih paham ya. Nomor 1, jika suatu sudut memiliki besar 75 derajat, maka berapa sih sudut pelurusnya? Berapakah besar sudut pelurusnya? Bisa kita lihat pembahasannya. Sudut pelurus adalah dua sudut yang jumlahnya 180 derajat. Makanya kita bisa temukan nih 180 derajat dikurang 75. Kenapakah dikurang? Karena kan kita nyari berapakah sudut pelurusnya. Dan sedangkan kita tahu nih sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Nah, maka sudut yang pertama kita juga tahu 75 derajat, maka kita bisa simpulkan 180 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi besar sudut pelurusnya adalah 105 derajat. Yang kedua, diketahui sebuah segitiga memiliki sudut sebesar 50 derajat dan 60 derajat. Maka berapa sudut yang ketiga? Nah, jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat, teman-teman. Jadi teman-teman ingat-ingat ya, jumlah sudut yang ada pada segitiga adalah 180 derajat. Maka 180 derajat dikurung 50 derajat tambah 60 derajat. Kenapa kok 50 derajat ditambah 60 derajat? Karena kan yang kita sudah ketahui segitiga ini memiliki sudut sebesar 50 derajat dan 60 derajat. Maka 50 derajat dan 60 derajat ini kita jumlahin dulu nih teman-teman. Baru selanjutnya 180 derajat dikurang 110 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena jumlah sudut yang ada pada segitiga ada 180 dikurang 110. 110 itu dari sudut yang sudah diketahui teman-teman. Jadi 180 dikurang 110 adalah 70. Jadi besar sudut ketiga adalah 70 derajat. Kemudian soal nomor 3. Pada pagi hari, sinar matahari membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Kemudian saat siang hari berubah menjadi 90 derajat. Berapa besar perubahan sudut dari pagi ke siang hari? Ini pembahasannya teman-teman. Nah, diketahui pada pagi hari kan 30 derajat. Ketika siang hari itu 90 derajat. Maka kita bisa simpulin tuh dikurang 90 dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi besar perubahan sudutnya adalah 60 derajat gitu teman-teman. Wah, tidak terasa untuk part 1 ini sudah selesai ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin boleh di like, komen kalau masih kurang paham, atau misalnya videonya kecepatan bisa di pause dulu atau diulang kembali agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian masih bingung tentang gimana sih sudut itu, apa sih sudut itu, ada berapa macam sih sudut itu. Boleh di share teman-teman ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.